Tuhan, kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, sebab anugerah Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Kita boleh senantiasa merenungkannya, kita boleh senantiasa mengalaminya, dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semua sampai akhirnya. Mari kita siapkan hati kita. Saya akan Bapak sudah untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian besar anugerah. Haleluya, haleluya.
Kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus.
kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama-sama pagi hari ini. Kita boleh bersuka cita sebab kita boleh senantiasa memiliki menerima kasih dari Tuhan. Kita akan pujian saat ini mendatangkan. Kita boleh melalui hari-hari kita berjalan bersama Tuhan, dan kita juga mau senantiasa merindukan anggur baru tercurah dalam kehidupan kita semua. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini.
dalam kehidupan kita semua orang-orang percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak dan kasih Tuhan, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, yang semakin membangkitkan iman kita dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa mengasihi kita, dan kita boleh senantiasa merenungkan tentang firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan pujian Kau Bapa yang mengasihi. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang besar. Haleluya.
Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicara Tuhan kepada kami ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Bapa. Engkau akan memberikan hikmat, marifat ya Tuhan, sembunyikan di belakang baik salib-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan ya Tuhan seluruh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kembali Bapak Ibu saya kasih Tuhan silakan pada bagian. Halo, Tuhan, kita bersyukur semua sehat. Iya ya, intinya sehat zaman sekarang atau new normal ini tidak kena virus. Ya, itu menjadi sukacita kita, menjadi ucapan syukur kita. Karena dalam keadaan yang sulit saat ini, akan mungkin pertama ya, tapi kita tetap bisa beribadah ya, sama-sama dengan jemaat Tuhan. Dan ketika kita semakin bertumbuh dalam iman ya, kita boleh dapat terus beribadah. Dan ada orang-orang yang mereka juga tertarik untuk bersama-sama beribadah. Dan pada hari-hari ini kita semua sedang, khususnya gereja sedang jemaat Allah sedang melakukan doa 10 hari ya, hari-hari ini. Dan kita banyak kali belajar dan khususnya banyak kali seharusnya meminta ya, memohon pada Tuhan agar janji Tuhan digenapi ya. Dan di Tuhan yang satu itu yaitu memberikan roh penghibur, roh penolong, roh kudus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Dan beberapa hari ini kita diberitahukan bahwa ketika seseorang mengalami pertemuan Roh Kudus, ada pengalaman baru ya, ada luapan roh Tuhan di dalam hatinya yang besar ya. Kalau dulu sebelumnya roh itu selalu menjadi seperti seolah-olah bisa disaingi oleh keinginan daging ya, gerejakan dulu ya, usaha nanti kamu repot gitu ya, kamu harus datang kepada Tuhan, suara yang lain kata seperti itu ya. Nanti nurani kita yang sesungguhnya datang dari Allah sendiri itu bisa masih dikalahkan oleh pilihan kita ya. Dan ketika ada luapan roh di dalam kehidupan kita, sukacita yang besar, kebenaran Tuhan yang meluap-luap, itu memang manusia memilih mau sukacita yang meluap atau mana ya bandingannya ya. Saya kira siapapun orang itu suka yang sukacita yang meluap-luap ya. Nah, itu sehingga hidup kita betul-betul ada pengalaman yang baru, yang luar biasa ya. Kemudian dia mengalami ketekunan ya, dia rindu untuk lebih tekun, bahkan punya kemantapan di dalam merenungkan firman Tuhan. Dia haus firman Tuhan, dia rindu untuk mengerti lebih lagi ya, di dalam pengalaman firman Tuhan. Kemudian juga dia punya kerinduan secara aktif pada jiwa-jiwa yang terhilang ya. Dia mencoba untuk berbagai macam cara untuk bisa menjangkau jiwa ya, memperhatikan jiwa ya. Kadang-kadang sudah dijangkau terus tidak diperhatikan, nah itu salah juga ya. Jadi memperhatikan mereka, mengembalakan mereka ya, tidak hanya tugas Bapak Gembala, tetapi ketika kita mendapat jiwa ya, mengajak jiwa itu datang kepada Tuhan, sesungguhnya kita juga punya tanggung jawab sebagai gembala untuk menolong dia ya. Itulah sebabnya
saya kalau ada jiwa baru gitu ya, yang memenangkannya itu kalau bisa gitu ya, saya itu ingin untuk ikut pelajaran baptisan juga gitu. Ya, jadi dia ikut lagi, bukan wah dulu kan saya nggak ikut gitu. Ya memang, tapi ketika kita membawa jiwa, kita juga punya tanggung jawab bahwa Tuhan ya, untuk kita oh ini loh, apa sih arti salib, apa sih arti pertobatan gitu ya. Tidak hanya sebatas di khotbah yang disampaikan oleh pengajar di dalam katekisasi, tetapi juga bisa mengiring dia. Ini kan orang yang dibawa kepada Tuhan itu biasanya dekat, sangat dekat dengan yang membawanya ya. Nah itu dia tidak bisa meninggalkan begitu saja ya. Dia punya tanggung jawab untuk bisa membimbing dia ya. Kan mungkin dalam beberapa kesempatan bisa saja dia membantu gembala untuk bersama-sama ikut membaptiskan dia ya. Nah ini perkembangan yang terjadi di dalam pelayanan gereja ya. Nah intinya adalah dia punya kerinduan yang besar ya untuk jiwa-jiwa supaya datang kepada Tuhan. Yang lain seterusnya tadi itu tambahan saja ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian kita merenungkan bahwa di dalam pola-pola perjanjian baru, khususnya di dalam kitab Kisah Para Rasul, itu terdapat satu tanda yang unik, di mana pribadi yang menerima baptisan Roh Kudus, penuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, itu mengalami satu tanda yang unik, yaitu berbahasa lidah ya. Bisa berbahasa lidah yang orang lain kenal ya, bahasa suku atau bahasa negara-negara lain ya. Dengan fasih sekali dia bisa katakan, sekalipun dia belum pernah belajar bahasa itu ya, atau dia juga berbahasa yang lain, dan itu datang dari Tuhan ya, benar-benar bahasa yang mungkin sepertinya tidak dimengerti ya, tetapi orang pribadi itu yang merasakan ada sukacita yang besar di dalam hatinya ya, ada sukacita yang muncul karena Allah mendorong, Allah memberikan secara cuma-cuma ya. Nah saat itu tidak bisa diatur ya, karena itu muncul karena kehendak dan pernyataan Tuhan. Kemudian bagaimana orang percaya ya, khususnya kita di dalam gereja Sidang Jemaat Allah yang di dalam sejarah sesungguhnya adalah dasar atau gerakan mula-mula pencurahan Roh Kudus di zaman modern atau di awal abad 20 ya. Kita berkumpul, ada banyak orang percaya berkumpul karena mereka mengalami kuasa Roh Kudus dan mereka menyatukan diri mereka, tidak pandang dari aliran mana mereka sebelumnya, yang mereka tahu mereka sama-sama mengalami penuhan Roh Kudus, mereka tahu hati Tuhan, mereka tahu sukacitanya, dan mereka juga tahu seberapa aktif mereka terpanggil untuk datang kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan ya. Nah itulah biasanya akar muasal awalnya dulu ya. Dan ada banyak sekali perubahan yang terjadi, artinya pelayanan yang berkembang oleh karena kuasa Roh Kudus dinyatakan ya. Nah pada akhirnya itu selalu berbicara tentang dampak seseorang kepada orang yang lain ya, bagaimana dia bersaksi sampai ujung bumi ya, bagaimana dia menjangkau jiwa, bagaimana dia rindu ada intiman, kekudusan yang dekat sekali yang serupa dengan Kristus, itu yang dia kejar ya. Dan
Dan awalnya memang mungkin sukacita yang besar bagi dirinya sendiri, tapi kemudian tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia ada kerinduan untuk hal-hal yang luar biasa itu didapatkan oleh orang lain, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada hari ini adalah di mana saya akan mendahului dengan berbagai-bagai karunia Roh, walaupun secara lebih mendalam nanti malam kita akan bahas terus, ya, mengenai karunia Roh untuk hari-hari ini, ya. Nah, kita akan buka kitab 1 Korintus asalnya yang ke-12. 1 Korintus asalnya ke-12. Situ kita tadi berjudul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kita akan perhatikan ayat-ayat ini, ya. Kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-6 dulu. Kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang kata-kata Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, sampai ayat ke-60, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat 1 sampai yang ke-3 saya akan bacakan lagi. Sekarang tentang karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarin saya sudah sampaikan bahwa ketika seseorang mengalami penuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, dia menerima apa yang disebut dengan karunia Roh, ya. Karunia Roh kita memang tidak bisa memilih, ya, tapi Tuhan sendiri yang menyatakan pada waktunya, ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus, di mana Korintus singkat cerita kota itu dulunya banyak sekali masyarakatnya mereka menyembah berhala, ya, menyembah berhala. Dan berhala kita semua tahu, berhala itu gak ada yang bisa ngomong, ya. Berhala itu gak bisa ngomong, kan? Betul kan? Ya, walaupun ada bentuknya, ada mulutnya, bentuk mulutnya maksud saya, tetapi berhala itu tidak bisa ngomong, ya, dia bisu. Tetapi orang bisa tertarik loh, ya, bisa tertarik datang menyembah, memberikan sesaji, ya, memberikan, ya itulah sesaji macam bentuknya, ya, macam-macam, ya.
tiap malam mereka sudah siapkan, ya, dari berasnya bentuknya 5 segitiga, lalu tempatnya dari daun pisang, mungkin ya, daun pisang dibentuk tempat kecil, rapi sekali, ya, disuduhi itu ya, terus ada bunga-bunga hijau dan lain sebagainya itu. Semua sudah dipersiapkan malam-malam mereka tidur, ya. Dan pagi hari saya liburan, jadi ya sebenarnya bangun agak siang gitu ya. Pagi-pagi itu di pojok-pojok kamar, semua kamar, ya, kamar banyak. Ya mereka kebanyakan kamar banyak, anaknya banyak. Ya itu kamar itu di pojok-pojok seperti, aduh, apa itu dulu waktu kecil kan kurang ngerti ya, tidak tahu. Ya. Ibu saya kalau udah nggak usah tanya-tanya gitu ya. Ya ini apa itu biasa mereka gitu, ya. Nah itu mereka tertarik dengan sangat mudah, ya, memberikan yang terbaik, padahal berhalanya nggak pernah bicara apa-apa gitu, yang bicara mungkin imamnya, tapi berhalanya nggak pernah bicara apa-apa. Mereka mudah sekali tertarik, bahkan memberi yang terbaik kalau menurut saya. Ya, kalau kita ke sana kita selalu melihat keindahan pulau itu, ya. Nah, sehingga wah, apa namanya, tidak ada tempat yang lebih indah daripada di situ, ya. Sehingga Indonesia dikenal ada di situ, bukan di Jawa, ada Kalimantan, enggak gitu ya. Nah, jadi mereka bisa memberi yang terbaik untuk berhala-berhala yang bisu itu. Dan Paulus juga menyampaikan kepada jemaat di Korintus, ya, untuk meyakinkan mereka, ya, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata kutuklah Yesus. Tidak mungkin kalau Roh Kudus mencaci Yesus, mencaci maki Yesus, menghujat Yesus, ya, itu tidak mungkin. Dan jika seseorang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu pastilah karena dorongan Roh Kudus. Amin. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita berlutut kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada Roh Kudus yang memberikan pengertian, memberikan kasih-Nya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya orang percaya tidak perlu ragu, ya, untuk mengakui Yesus, ya. Kalau kita ragu-ragu, maka Tuhan juga tidak mau mengakui kita sebagai anak-anaknya, ya. Tidak perlu ragu, karena yang mengatakan itu, yang mendorong kita melakukannya, menyampaikannya itu diberikan hikmat pengetahuan oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus, Roh Kudus ada di dalam hati kita, ada. Tinggal apakah dia meluap-luap di dalam hati kita. Nah, itu yang kita butuhkan di dalam pengalaman menerima janji Tuhan, baptisan Roh Kudus. Nah, itu Roh Kudus akan meluap, Roh Kudus akan mendorong untuk seseorang itu mengalami sukacita yang besar, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka ketika kita dulu belum percaya kepada Tuhan, ya, mungkin kita menyembah berhala, mungkin kita berhala yang lain bentuknya, ya, berhala yang lain. Dagingan kita, ya, daging ini tidak bisa bicara, ya, tapi bisa menggoda, ya. Nah, itu bisa menjadi berhala, ya. HP kita tidak bisa bicara sebenarnya, ya, tidak bisa bicara. Apa ada HP bisa bicara? Ada, ya. Tapi kita bisa tertarik untuk lebih banyak pakai HP selain membaca Alkitab, maksud saya, selain sekolah. Ya. Kadang sekolah itu juga ya mempengaruhi, ya, untuk kita banyak sekali berkecimpung di sana, tidak bisa bagi waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Ya, saya dulu waktu SMA itu termasuk
bisu ya, tetapi kita tertarik ya, waktu kita belum mengenal Tuhan, waktu kita masih ada di dalam dunia yang fana ini, kita bisa tergoda untuk kembali kepada berhala-berhala yang bisu. Nah, itulah sebabnya kita memerlukan karunia-karunia roh ya. Paulus harus menjelaskan kepada jemaat di Korintus, dan kita juga perlu belajar mengapa perlu ada karunia roh itu ya. Untuk bisa sampai ada karunia roh, kita perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus terlebih dahulu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Allah menguasai kita, Roh Allah ada dalam kehidupan orang-orang percaya, Roh Allah meluap di dalam hati seseorang ya, ia ingin memanifestasi. Nah, ini ya, makanya perlu karunia roh ya, membedakan roh itu ada ya. Nah, itu karena kalau orang dibaptis Roh Kudus dengan orang yang kerasukan roh ya, kan ini gitu ya. Tapi yang satu merasa sukacita, yang satu dia tidak dapat menguasai dirinya, dia tidak mau melakukannya tetapi dipaksa melakukannya ya, dan dia bisa melakukannya kalau dikuasai roh jahat itu bisa melakukannya sepanjang waktu melebihi kekuatan manusia ya. Tapi kuasa Roh Kudus karena ada sukacita yang besar begitu ya, Tuhan juga tahu batasan orang tersebut. Nah, jadi tapi di tampak luar kita sulit membedakannya. Nah, kecuali kita memiliki karunia membedakan roh, kecuali kita sudah tahu mana sih yang orisinil, mana sih yang asli gitu ya. Kalau barang dagangan ya nggak ada yang bilang nomor 2, semuanya bilang nomor 1 ya, nomor 1. Sekalipun kadang-kadang ahlinya juga ya tahu lah produk lain mana sih yang lebih asli sebenarnya ya. Nah, tapi Roh Kudus betul-betul kita harus jujur bilang ini yang asli ya. Walaupun di luar sana banyak nomor 1 semua orang punya ya, kita harus dengan terang-terang bisa bilang berkata ini yang palsu atau ini yang asli ya. Sekalipun orang bisa mencibir ya, kalau Pak Kepala bilang oh itu bahasa Qurannya atau bahasa rohnya seperti tadi kecap misalnya ya, kan seringkali Kepala memberikan keterangan begitu ya. Dulu saya juga lihat tadi kecap Bapak Ibu ya, kenapa sih orang begitu itu orang takjub ya, banyak bule nonton. Memang saya sih sebenarnya tidak terlalu tertarik karena nggak ngerti di bahasanya. Jadi ya terlepas dari keindahan budaya kita itu, ada satu penyimpangan bahasa roh ya. Kalau orang bilang berdaya kurang aja gitu ya, bisa ngomong kayak gitu. Nah, karena apa? Karena perlu tahu ya, perlu tahu yang asli ya. Yang satu perlu tahu yang asli, dan juga Tuhan memberikan berbagai karunia untuk juga salah satunya membedakannya ya, membedakan. Ini penting sekali karena karunia roh itu ditujukan bukan untuk dipamerkan, bukan untuk menjadi seseorang Kristen itu dianggap sangat rohani, bukan, tapi untuk membangun jemaat ya. Kita melihat terus menjadi kepala. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 4-6 dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang ya. Jadi ada rupa-rupa, sumbernya satu ya. Nah, orang-orang ceritanya, orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus itu
mereka ada yang mendapat, ada yang belum, lalu mereka iri, ya, mereka iri, dan yang mendapat juga menjadi sombong. Jadi memperoleh karunia itu orang bisa sombong, ya, orang bisa sombong. Nah, ini yang perlu untuk kita hidupi, ya, kita tahu betul, ya, bahwa karunia-karunia itu seperti apa sebenarnya, ya. Nah, ada rupa-rupa karunia di ayat 4 itu dikatakan, tetapi satu roh. Kata karunia di dalam bahasa aslinya itu karismata. Ya, kita sering dengar itu karismata, itu artinya sebenarnya rupa-rupa pemberian. Ya, kita dapat berbagai-bagai pemberian, gitu ya. Jadi ada rupa-rupa pemberian, tetapi pemberinya adalah satu, ya. Ya, bayangkan saja kita memberi sesuatu kepada orang lain beda-beda, ya. Pak Hendra memberi Pak Pun apa A, memberi saya B, memberi keluarga Pak C, tapi yang beri satu, gitu ya. Nah, ini roh, apa karunia roh ini ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh, ya. Ada rupa-rupa karunia, tiap-tiap kita diberikan karunia mungkin sama, mungkin beda, tapi kita bisa pilih. Tuhan yang memilihkan, Tuhan yang memberikan, ya, kepada setiap kita. Dan tujuannya juga hanya untuk kepentingan bersama, ya. Ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, ya. Jadi itu penting. Kemudian disebutkan ada rupa-rupa pelayanan. Rupa-rupa pelayanan, kata yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah diakonia. Ya, kita sering dengar kata itu, kita punya komisi diakonia, ya. Masih, ya, terbatas sosial, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, tetapi sebenarnya mengandung arti rupa-rupa pelayanan. Ya, memang sosial itu pelayanannya macam-macam, ya, Pak Ibu, ya. Ya, ada menghormati, tinggal, ada memberi untuk yang sakit, mendoakan mereka yang membutuhkan, dan seterusnya, ya. Nah, jadi diakonia itu mengandung arti rupa-rupa pelayanan, ya, dan punya berbagai macam bentuk, tetapi tujuannya satu, ya, yaitu untuk kebaikan, kemajuan, pertumbuhan rohani jemaat, dan diberikan oleh Yesus sendiri, ya. Nah, jadi dan di dalam kitab Efesus 1 dan Efesus 4 itu diperlihatkan ada berbagai macam pelayanan dapat dilakukan jemaat, tetapi tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah satu dengan yang lain. Semuanya itu bobotnya sama, ya. Jadi apapun pelayanan yang Bapak Ibu kerjakan itu semua bobotnya sama. Kemudian di ayat selanjutnya, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Nah, ini kata aslinya mungkin jarang kita temukan, ya. Itu disebut dengan istilah gemata, ya, gemata. Kalau di film apa, robot-robot Transformer, itu dia pakai networknya. Nah, itu, ya. Nah, itu, ya, tapi itu plesetan aja gitu, ya. Nah, di dalam gamata ini yang artinya ada kegiatan atau pekerjaan yang mengherankan, ya. Perbuatan ajaib itu pekerjaan atau kegiatan yang mengherankan. Ini bukan sekedar mujizat maksudnya. Jadi ada kegiatan yang mengherankan, ya. Tujuannya supaya jemaat itu dapat memuliakan Allah
mungkin ketika tamborin pakai gitar gitu ya, dia menari gitu ya. Tetapi karena dia sudah mengalami kepenuhan roh ya, terus dia sangat rindu selalu dekat dengan Tuhan, dia mau memberikan yang terbaik ya. Kalau kepada berhala saja orang sanggup memberikan yang terbaik, apalagi ketika roh Allah meluap di dalam hatinya. Wah, dia main tamburinnya itu dari ya teknik ada belajar ya. Tapi ketika dia melakukannya, dia sungguh-sungguh untuk Tuhan ya. Lalu ada orang yang mungkin terkena sedikit pitanya ya, bukannya diselepet gitu, bukan, terkena sedikit anginnya, kalau wah dia merasa ada luapan roh datang kepadanya, ada hadirat Tuhan dinyatakan. Nah, itu pekerjaan yang mengherankan ya, bukan mujizat bahwa sembuh itu mujizat ya. Jadi selain itu ya, selain mujizat, mujizat termasuk pekerjaan yang mengherankan, tapi pekerjaan yang mengherankan tidak satu-satunya mujizat yang kita biasa lihat, tapi berbagai-bagai. Itulah sebabnya ketika gereja Tuhan, jemaat Tuhan merindukan kepenuhan Roh Kudus, bukan supaya saya jadi bagaimana, tapi yang pertama dia mendapatkan kegenapan janji Tuhan ya, lalu Tuhan mengkaruniakan. Karunia itu bahasa Inggrisnya gift ya. Jadi pemberian cuma-cuma, tidak beli, tidak bayar, sama seperti kita mendapatkan keselamatan itu juga gift ya. Nah, karunia Allah itu juga gift ya. Dan dia sifatnya tidak menetap, sifatnya tidak itu terus di dalam diri orang itu, tidak selalu yang bisa berubah, bisa bertambah, bisa berganti maksud saya ya. Jadi ketika jemaat Tuhan dipenuhi Roh Kudus, ketika kita semua merindukan itu dan kita mendapatkannya, maka apa yang akan kita kerjakan itu ada dalam sukacita Tuhan, ada luapan Roh Kudus di dalam hati kita, dan segala apa yang kita perbuat, kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita ada di dalam berbagai kegiatan. Mungkin orang bilang pelayanannya gak kelihatan gitu, no problem ya. Tetapi ada yang bisa memuliakan Tuhan, ada hasil yang pendidikan Tuhan oleh pribadinya, dan juga bisa dirasakan oleh orang lain bahwa ada hadirat Tuhan di dalam gereja Tuhan ya. Nah, itu menjadi pernyataan roh untuk kepentingan bersama ya. Jadi diberikan bukan hanya untuk kepentingan orang itu, tetapi diberikan untuk kepentingan bersama ya. Karunia roh juga tadi saya sampaikan bukan bakat seseorang untuk dia bisa banggakan, untuk dia bisa sombongkan ya. Itulah sebabnya jemaat di Korintus sempat mereka tinggi hati karena ada karunia roh yang dinyatakan kepada mereka, harus memberikan nasihat untuk tidak boleh begitu ya, karena yang memberikan adalah Yesus, bukan karena apa yang bisa kita buat dengan kekuatan kita sendiri. Oke? Nah, ini yang kita rindukan hari-hari ini ketika gereja Tuhan di dalam krisis. Dan kita punya teman gak sendirian. Semua gereja katanya krisis gitu ya. Gereja ditutup dan lain sebagainya. Kita dipaksa untuk masuk di dalam mungkin pertemuan online ya. Dipaksa masuk di dalam tantangan iman ya. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan Injil kalau dia hanya bisa di rumah, itu menjadi sesuatu
hal yang perlu direnungkan, ya, direnungkan. Tentunya akan membawa kepada perjalanan iman, ya, karena nggak mungkin orang bisa percaya Tuhan tanpa ada yang diutus untuk pergi, ya. Nah, jadi ini harus menjadi kerinduan bagi setiap kita untuk kita bisa semakin memuliakan Tuhan. Mari kita baca selanjutnya ayat-ayat 8 sampai yang ke-11 bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang sama dan satu dan sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, jadi seperti yang dikehendaki Allah, bukan yang dikehendaki saya atau kita masing-masing, ya. Dan karunia itu diberikan secara khusus. Saya kira ketika kita mengalami luapan roh yang besar, sukacita, roh Tuhan, ya, sukacita yang besar, terus kita diberi lagi karunia roh, saya kira apapun karunianya kita senang, ya. Dengan luapan sukacita dari Tuhan itu sebenarnya kita sudah sangat sangat dibangkitkan, ya, bisa puji Tuhan lebih, kita tahu pengalaman ada sukacita yang melebihi apa yang pernah kita alami, ada sukacita yang melebihi apa yang dunia tawarkan, ya. Kita mau itu terus, ya. Dari ayat-ayat ini ada 9 karunia roh, itu kita bagi dengan tiga kelompok, ya. Yaitu kita bisa kelompokkan dengan sebutan karunia pengilhaman, ya. Jadi karunia yang dianugerahkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya sebagai kuasa untuk mengetahui secara supranatural. Itu karunia berkata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, dan membedakan bermacam-macam roh. Itu dibagi dalam 3 hal itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Tahu. Jadi kembali lagi kita mendapat karunia itu untuk kepentingan bersama, kepentingan jemaat, dan untuk menunjukkan Allah itu Maha Tahu, bukan kita yang tahu. Amin. Haleluya. Kemudian karunia-karunia kuasa, ya, yaitu karunia iman, karunia mujizat, dan karunia kesembuhan, ya, untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Lagunya Allah kuasa melakukan segala perkara. Wah, itu mantap tuh, ya. Kemudian ada karunia pengungkapan, ya. Hari-hari ini mungkin agak laris, tapi ya sebenarnya selalu laris, walaupun Paulus mengatakan itu tidak terlalu penting, ya.
penting kasih itu harus tetap ada ya. Karunia-karunia mengungkapkan itu maksud saya tidak terlalu penting, artinya di sini kan disebutkan karunia membuat, ya, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, ya. Jadi ketika itu dinyatakan kepentingan bersama dengan jemaat, ya. Tapi di sisi yang lain Paulus juga menyampaikan bahwa perlu ada seseorang tetap memiliki kasih, ya. Nah, tanpa kasih itu percuma juga, ya. Nah, jadi karunia membuat, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh, ya. Nah, ini penting untuk bisa kita mengalami, ya. Saya tidak tahu mengapa kalau pertemuan berbeda yang cukup besar begitu Tuhan menyatakan karunia menafsirkan bahasa roh. Saya tidak tahu apa dalam kelompok kecil atau gereja itu tidak terlalu banyak muncul. Tidak tahu saya, ya. Saya tidak tahu itu, ya. Walaupun di sekolah kami di Malang, ya pernah ada beberapa kali di tahun-tahun yang cukup lama, kemudian muncul lagi di tahun-tahun berikutnya kami yang menafsirkan bahasa roh itu muncul kembali, ya. Tapi kita harus tahu bersama, bukan soal berapa karunia yang bisa muncul dalam satu kali ibadah, tapi tentunya ada kepentingan untuk bersama, itu penting, ya, kepentingan untuk bersama, untuk menyampaikan bahwa Allah yang Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, dan Allah Maha Hadir, ya. Jadi kalau ada nubuat itu terus orang di WA itu berbondong-bondong, siapapun latar belakang apapun berusaha untuk mengartikannya. Apalagi sekarang ini, nanti mungkin 1 bulan ini akan lebih intens, ya, karena istilah yang diperkenalkan bahwa presiden kita itu sesuatu yang baik, new normal, lalu kemudian banyak sekali orang copot ayat-ayat untuk mengartikan new normal, ya. Wah, itu luar biasa, ya. Nah, jadi sesungguhnya karunia nubuat, kalau itu sungguh-sungguh nubuat untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Hadir, bukan terus membuat menakuti orang, ya, untuk dia tidak beribadah, dia sulit untuk melakukan pelayanan kasih kepada orang-orang sekelilingnya, ya, dia ketakutan akan akhir zaman dan seterusnya, ya. Nah, jadi kemarin ada lagi yang tanya saya, Pak, apakah kita akan memasuki akhir zaman? Itu pertanyaan setiap tahun selalu ada, ya. Dalam kitab Korintus Paulus sudah menyampaikan bahwa sebenarnya akhir zaman ya sekarang. Zaman dulu, zaman Paulus, zaman akhir zaman sama aja, itu sudah datang, gitu, ya. Jadi sekarang ini yang sudah datang, Pak. Cuma itu teologinya kita, ya, teologi kita Protestan, teologinya Protestan lain lagi, teologinya karismatik lain lagi, ya. Nah, di zaman ini kita sebenarnya sedang diasah teologinya, bukan ajarannya. Dasar kita menafsirkan untuk melihat esensinya datang dari Tuhan. Nah, jadi nanti ke depan geliat untuk belajar Alkitab itu semakin tinggi sebenarnya, ya. Nah, jadi karunia nubuat, berkata-kata dalam bahasa roh, ya, karunia menafsirkan bahasa roh untuk menunjukkan Allah yang Maha Hadir, ya. Jadi jangan abaikan karunia roh itu, ya. Dan ketika itu datang daripada Tuhan, kita akan merasakan Allah hadir, Allah melawat, ya, Allah mengetahui
mengetahui, ya, Allah berkuasa itu dapat kita rasakan, ya. Itu yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Nanti malam kita akan lanjutkan dengan masing-masing karunia itu seperti bagaimana, ya, dan apa yang bisa kita tangkap dari kehendak Tuhan, dari karunia-karunia itu, ya. Itu yang kasih Tuhan, itu yang bisa kita renungkan. Mari kita hidupi terus kerinduan kita untuk menerima janji Allah, ya. Terima janji Allah dari kaum Yehuda itu lagunya, ya. Nah, senang sekali. Janjinya Tuhan adalah karunia Roh. Nanti, ya, kita mungkin bisa tangkap sebagai informasi seperti pengetahuan rohani, ya. Tapi kita melihat bahwa kepentingan bersama itu penting, ya. Kita hidup bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kita tidak seorang diri, ya, dan sampai di akhir zaman, sungguhnya zaman akhir ini, sungguhnya kita bergandengan tangan bersama-sama, ya. Gimana dengan kita harus menjaga jarak? Kita nggak bisa nyanyi lagi bergandengan tangan, ya. Belum gitu, ya, belum. Tapi kita kalau ada luapan Roh Kudus, bukannya terus saya mengatakan ayo kita gandengan tangan, bukan. Tapi kalau ada luapan Roh Kudus, kita tahu bergandengan tangan di dalam Roh, kan itu hujanya, bukan bergandengan tangan secara fisik, ya. Kita tahu kita terikat satu dengan yang lain. Wah, itu melebihi apa yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dilihat oleh pengetahuan kita, ya. Dan itu sangat memberkati jemaat satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, sebab kami sangat merindukan kuasa Roh Kudus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap kehidupan gereja Tuhan dan jemaat Tuhan. Kami sangat merindukan Bapak. Kami sangat merindukan luapan Roh Kudus, luapan sukacita surgawi itu menjadi bagian di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan Kau menjanjikannya, Kau sendiri yang akan memberikannya, dan kami merindukannya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kasih-Mu yang sama Tuhan, kasih-Mu yang besar itu, ya Bapak. Ketika Kau mati di kayu salib menebus dosa kami yang tidak tahu menjadi tahu, kami yang berdosa menjadi dikuduskan dan dibenarkan. Dan ketika kami mengalami janji Tuhan, maka kami mendapatkan bahwa kehidupan kami sungguh sangat nyata berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Kau pimpin setiap kami di dalam ibadah ini, untuk kami dapat terus mengandalkan Tuhan, kami dapat terus memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan, curahkan kuasa-Mu. Ini
Hallelujah.